Indonesia menempati urutan keempat di dunia sebagai negara dengan estimasi jumlah anak perempuan yang dinikahkan mencapai 25,53 juta jiwa. Perkawinan anak merupakan tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau menikah karena kondisi tertentu di bawah usia 18 tahun tentunya akan menimbulkan banyak kerentanan. Kerentanan yang mengancam terhadap anak antara lain kerentanan psikis, akses pendidikan, kesehatan, tindak kekerasan, dan bahkan menimbulkan lingkaran kemiskinan. Dampak daripada perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun akan berdampak terhadap anak yang akan dilahirkan. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pencegahan dan menangani kasus perkawinan anak ini di negara kita, Indonesia? Di tengah isu penurunan angka perkawinan anak secara nasional mencapai 6,92% pada tahun 2023, pada kenyataannya Indonesia masih dihadapkan tentang soal isu perkawinan anak. Hari ini GONC, Gender Online Course, bersama seorang Child Protection Specialist dari UNICEF, Ibu Nani Julianingsih. Kita sapa bersama-sama. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu Nani, kita santai aja nggih. Okay. Hari ini kita akan berbincang soal perkawinan anak. Yang pasti ini adalah bidang Ibu banget ya. Kemarin saya sempat membaca tentang angka penurunan perkawinan anak pada tahun 2023. Tapi kita tahu nih, pada kenyataannya masih banyak soal isu perkawinan anak. Nah ini kalau kita telusuri, gimana sih Bu awal mulanya kok bisa seorang anak harus dikawinkan? Dan apa yang menyebabkan faktor-faktornya ini terjadi? Oke, terima kasih. Kalau kita bicara awal mula ya, pasti kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Dan untuk mengetahui penyebabnya sebetulnya kita bisa melihat dari berbagai riset. Tahun 2020 UNICEF melakukan riset, tapi yang terakhir itu saya diskusi dengan teman-teman dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur, dan mereka mendapatkan data yang diolah dari penyebab pengajuan dispensasi kawin. Okay. Nah dari situ data yang udah pasti ya mereka kumpulkan, ternyata justru angka terbesar bukan karena mereka hamil duluan, tapi karena ada kekhawatiran melakukan zina. Itu penyebab terbesar. Itu lebih dari 60% ya dari keseluruhan pengajuannya. Nah baru yang di urutan keduanya adalah karena memang hamil. Dan yang ketiga karena mereka sudah pernah melakukan hubungan seks. Ya. Kemudian yang keempat ada ya faktor budaya, mungkin masih ada ya yang udah menikah aja lah gitu, tapi itu. Betul. Itu kurang lebih dari penyebab di diajukannya dispensasi kawin di Jawa Timur. Tapi secara global memang kalau kita bicara penyebab kurang lebih sama ya, hanya mungkin angkanya gitu. Dan kalau kita lihat secara geografis memang banyakkan yang dari pedesaan. Ini bisa juga
menjadi bagian dari atau menjawab juga ya mengapa penyebabnya itu satu, kekhawatiran zina. Nah itu mungkin juga terkait dengan akses informasi ya si para orang tua, kemudian lingkungan gitu, kemudian juga si anak sendiri gitu. Jadi sebetulnya berkelindan juga ya, termasuk mungkin kalau kita lihat dari latar belakang pendidikan yang pengajuan Diska itu terbesar lulusan SMP. Jadi bisa dibayangin 15 tahun ya. Anak-anak perempuan kita kalau menikah di usia anak latar belakangnya lulusan SMP, ini mau jadi apa ya gitu ya, seperti itu. Yang kita aja mungkin yang sudah lulus perguruan tinggi saja masih kesulitan gitu ya, di tengah situasi global begini. Itu kurang lebih penyebabnya. Oke. Kemudian Ibu, setiap tahun itu tren perkawinan anak itu kayak yang pernah saya baca itu berbeda-beda. Yang baru-baru ini kebanyakan memang karena sosial media ya, kebanyakan anak-anak ini menonton teman-temannya asik berpacaran dan seterusnya. Akhirnya orang tua protection ya, sehingga menikahkan seperti kata Ibu. Kalau dari riset UNICEF sendiri, tren perkawinan anak saat ini seperti apa? Kurang lebih sama ya, ditambah lagi kalau yang tadi juga karena anak-anak terekspos dengan materi-materi yang bukannya edukatif tetapi juga malah mendorong mereka untuk ya hidup bebas gitu ya, hidup bebas, kemudian dengan paparan yang mendorong mereka juga untuk melihat atau nilai-nilai kehidupan itu juga semakin longgar. Dan ditambah lagi juga dengan banyak tontonan maupun konten-konten sosial media ya, yang seperti menggampangkan atau mendorong mereka juga hidupnya itu mudah gitu. Nah ini sebetulnya berkaitan juga dengan keterampilan hidup mereka itu yang tidak diperkuat, baik itu di rumah maupun di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dulu itu di zaman saya kecil ya, kalau ibu saya sama bapak itu sedang di luar rumah, saya dititipkan ke tetangga. Nanti pulang sekolah makan siang bisa ini. Zaman kini nggak ada ya. Nggak bisa kayaknya Bu ya. Apalagi misalnya ada anak tetangga yang lagi pacaran, kan kita nggak berani negur. Betul. Nanti urusan lu apa sih gitu ya. Betul. Jadi semakin permisifnya lingkungan juga ikut mendorong gitu ya. Jadi itu kurang lebih faktor-faktor yang menjadi penyebab. Ditambah lagi jangan lupa ya, di tahun 2020 pada saat pandemi itu lebih dari hampir 100% anak itu menggunakan gadget. Iya betul. Ya, bahkan memang sekolah pun ya. Yang itu di jam sekolah dan rata-rata kalau dari survei UNICEF di tahun 2023 itu lebih dari 6 jam anak-anak terekspos di gadget. Gitu ya. Jadi membayangkan 6 jam lebih anak-anak menggunakan gadget itu dan tidak ada filter. Oke. Nah, bagaimana kalau perkawinan anak ini tadi sudah terjadi karena disebabkan by accident, seperti hamil tadi ya, yang Ibu sebutkan. Nah, kalau misalkan sudah terjadi by accident tadi, Ibu, ini orang tua harus lari kemana? Harus menangani permasalahan anaknya ini kepada siapa? Mengadu kepada siapa begitu? Ya, kalau jawabannya pertama tentu ke Lembaga Perlindungan Anak ya, Layanan Perlindungan Anak. Di sini sebenarnya sudah banyak di kabupaten kota, termasuk juga di provinsi. Tergantung juga kalau dia hamilnya bukan karena perkosaan, tentunya kan ini lebih kepada tadi ya mungkin pergaulan tadi ya, atas dasar mau dan mau gitu ya. Nah, tetapi tetap bisa dikonsultasikan bagaimana sebaiknya untuk melakukan penanganan. Nanti dalam konseling itu akan akan diketahui pertama kesiapan mental si anak, kemudian juga orang tua dan kondisi kesehatannya dia sendiri. Apakah dalam usia muda hamil ini membahayakan resiko kematian, kemudian juga kesehatan mentalnya, melihat teman-temannya sekolah rame-rame gitu, pasti ya. Miris sekali. Miris ya, gitu ya. Nah itu harus disampaikan dan harus semacam konseling itu. Itu ada di Puspaga, di beberapa kabupaten kota sudah memiliki namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Kemudian juga mungkin di UPTD PPA juga bisa, atau di lembaga-lembaga perlindungan anak. Seperti di Jawa Timur ada Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, kemudian ada beberapa yayasan juga yang bergerak di bidang perlindungan anak.
Oke. Jadi buat parents di luar sana yang mungkin khawatir ya, kemudian mungkin sudah terjadi accident-nya, itu tadi yang disampaikan oleh Ibu Naning bisa menjadi informasi dan wawasan terbaru. Nah, tentunya kita sebagai parents nih ya Bu, saya calon parents, ada kekhawatiran tertentu pasti. Jadi bagaimana nanti kalau anak sudah besar, apalagi perempuan itu yang paling tak menakutkan lah, maksudnya untuk menjaganya begitu. Apalagi isu perkawinan anak ini yang terakhir saya baca, perkawinannya tanpa diketahui oleh orang tuanya. Yang jelas kalau kita bicara preventif itu tidak bisa hanya dari orang tua ya. Karena anak-anak ini kan tumbuh dan berkembangnya itu lingkungan ekologi sosialnya kan tidak hanya di rumah. Memang pengasuh utama adalah orang tua. Tapi dikala orang tua zaman sekarang itu kan tuntutan ekonomi, harus dua-duanya bekerja, waktunya semakin sedikit dengan anak-anak, maka yang juga harus dilakukan, dan pemerintah juga sedang menggalakkannya, apalagi dengan disahkannya undang-undang kesejahteraan ibu dan anak ya. Saya berharap mulai dari PAUD ya, mulai dari PAUD sampai di tingkat SMA, anak-anak diedukasi satu, kesehatan reproduksi, dan juga tentang seksualitas. Mengenal tubuh sendiri, kemudian mana tubuh-tubuh yang harus dilindungi, itu dari sejak dini. Kemudian yang kedua, UNICEF juga sudah mempromosikan dan sudah diuji cobakan di beberapa wilayah tentang pendidikan keterampilan hidup. Jadi anak-anak perlu juga mengenal diri sendiri. Siapa saya? Ya. Siapa saya tidak hanya sekedar nama ya, tetapi mengenal dirinya, apakah dia termasuk introvert, termasuk extrovert, bagaimana dia menjalin komunikasi, bagaimana dia mengenal orang lain. Itu adalah keterampilan-keterampilan yang penting. Mau dia komunikasi lewat medsos, mau dia langsung offline, atau itu adalah yang pertama, dia harus mengenal diri sendiri dan dia harus mencintai dirinya sendiri. Love yourself gitu. Jangan melukai diri sendiri. Kemudian di dalam keterampilan hidup itu UNICEF juga sudah bekerjasama dengan Kemendikbud dan sudah ada di online course-nya gitu ya, pembelajaran online-nya baik untuk pegangan guru maupun pegangan siswa. Nah yang terakhir ini kami juga sedang menguji cobakan di pesantren. Di pesantren itu kami sudah melatih saat ini di Rembang, Pekalongan, dan di Sulawesi itu di Bone dan Goa, untuk uji coba dulu gitu ya. Sejauh mana materi ini bisa diterima di lingkungan pesantren dan mungkin bisa menjadi bagian dari pembelajaran, misalnya tentang kesehatan menstruasi. Itu penting sekali. Ada pelajaran fikihnya ya. Tapi bagaimana menstruasi bagi anak yang usia sekarang semakin muda ya? Iya Bu, betul. Ada yang pernah saya temui kelas 3. Iya betul. Kelas 3 itu berarti 9 tahun ya Bu? Iya. Masya Allah ya. Nah, yang menariknya juga di pembelajaran ini kita ada gender transformatif. Artinya pembelajaran ini tidak hanya untuk anak perempuan tentang kesehatan menstruasi, tapi juga anak laki-laki. Betul. Anak laki-laki sebagai mitra, sebagai partnernya, anak perempuan juga harus tahu. Dia mungkin punya anak, punya adik nantinya, atau mungkin punya kakak, atau punya teman yang dia bisa mengerti gitu ya, tidak membuli malahan. Betul. Kalau anak-anak kan perempuan ya, gitu ya, itu kan ada bad mood ya kadang-kadang. Betul. PMS, pramenstruasi ya. Gitu. Nah itu kan juga perlu dikenali. Kemudian bagaimana merawat diri supaya juga mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ada banyak materi yang menarik, yang itu juga kita perkenalkan di PKBM. PKBM juga penting karena PKBM itu banyak anak yang tidak sekolah, putus sekolah, tetap bisa melanjutkan pendidikannya, tapi kita perkuat dengan pendidikan keterampilan hidup. Kalau nanti kita lihat berhasil, maka kita berharap Kementerian Agama, kemudian juga Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kemendikbud untuk roll out modul itu. Itu luar biasa. Itu salah satunya termasuk di usia dini ya. Hanya kita belum punya nih materi yang untuk TK dan SD. Kita baru SMP, SMA. Gitu. Tapi itu penting sekali juga. Penting sekali karena usia semakin muda ya anak menstruasi, dan kalau kita lihat data, saya lihat data di mana ya, terkecil yang anak menikah karena hamil itu umur 13 tahun. Masya Allah. Itu berarti kelas 1 SMP. Kelas 6 SD yang waktu itu dia kejadiannya. Kelas 6 SD. Tapi itu dinikahkan akhirnya?
Iya, karena itu kita melihatnya dari data ini kan, dari data KUA ya, gitu ya. Ternyata yang terkecil usia 13 tahun. Jadi ya artinya begitu dia menstruasi kan bisa ini ya. Betul. Jadi semakin muda juga gitu. Dan ini yang dan biasanya itu tidak ketahuan karena memang itu kan dari jauh terisolasi, desanya jauh dari dan kebanyakan memang dari desa ya, dari desa. Dan kalau kita lihat juga latar belakang ekonomi dan pendidikan orang tua juga menyebabkan anak-anak ini tidak punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pengasuhan dan informasi edukasi yang memadai. Oke. Nah, Bu Naning, pasti podcast ini akan ditonton oleh seluruh orang-orang di sosial media di Indonesia, bahkan di luar negeri, di seluruh dunia. Bu Naning mungkin ingin menyampaikan kepada para parents khususnya agar kita dapat melakukan pencegahan terhadap perkawinan usia anak. Itu mungkin bisa apa nih? Buat semua orang tua, pengasuh, yang pertama sayangi anaknya dulu ya, gitu ya. Menyayangi anak tidak cukup hanya diberikan secara materi, tapi sayangi misalnya dipeluk ya, diberikan kata-kata komplimen, pujian, kemudian mengapresiasi, mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh putra-putrinya. Kemudian yang kedua, setiap anak itu adalah unik karena ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya keunikan masing-masing. Jadi setiap anak adalah mutiara yang berharga, hargai dia, sayangi dia sebagaimana apa adanya. Kemudian yang ketiga, jangan segan-segan untuk mencari pertolongan, meminta bantuan, atau mengkonsultasikan bila Anda merasa ada hal yang kurang pas, ada anak Anda mengalami sesuatu. Ingat bahwa masalah-masalah kekerasan terhadap anak itu seringkali terlambat diketahuinya, termasuk bullying, termasuk ketika anak-anak sudah mulai mengenal lawan jenis dan sudah merasakan benih-benih cinta gitu ya. Bahwa itu adalah situasi yang wajar, tidak perlu panik dan jangan bertindak yang kemudian malah membuat anak-anak lari dan tidak lagi mengenal atau merasakan rumah sebagai tempat yang aman dan ramah, di mana anak-anak bisa berlindung, anak-anak bisa merasakan kehangatan dan bisa merasakan bahwa home sweet home, rumah adalah rumah di mana itu menjadi surganya anak-anak. Oke, terima kasih Bu Naning atas seluruh ilmunya, informasinya yang luar biasa. Tentunya tema kita tentang pencegahan perkawinan anak yang mana ini masih terjadi begitu. Maka mari kita lakukan secara masif pencegahan perkawinan anak. Mari lindungi dan sayangi masa depan anak agar mereka menjadi generasi emas yang berkualitas. Terima kasih Bu Naning atas kesempatannya. Semoga next time kita bisa bertemu kembali. Terima kasih juga. Iya. Saya Hotima Novitasari, hanya ada di GONC, Gender Online Course.